wabarakatuh. Saya Syaidawati NIM 20231037 dari Prodi Pendidikan IPA. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat kita bedakan dalam dua jenis pengertian, yaitu secara etimologis dan secara terminologi. Yang pertama, secara etimologis, cara pandang terhadap Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang kedua, konsep wawasan Nusantara secara terminologi. Ada berbagai konsep wawasan Nusantara secara terminologi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan berbagai aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut garis besar haluan negara, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Saya Sahila, NIM 20231031, Program Studi Pendidikan IPA Kelas A, akan menjelaskan terkait esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting. Kenapa? Karena memiliki fungsi sebagai panduan atau pedoman dasar untuk penyelenggaraan kehidupan yang memberikan motivasi untuk mencapai tujuan, dan juga wawasan Nusantara melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu, untuk mencapai tujuan nasional yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Maka, agar kesatuan wilayah Indonesia tetap terjaga, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah konsepsi dari geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa kepulauan Nusantara meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa, serta penduduknya adalah kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Saya Yesi Ramadhani, NIM 20033039, Prodi Pendidikan Fisika Kelas A, akan menjelaskan tentang alasan perlunya wawasan Nusantara. Yang pertama adalah karena wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan hidup bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungannya, yang mana cara pandang ini akan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, wawasan Nusantara diperlukan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, wawasan Nusantara diperlukan untuk meningkatkan kekuatan dalam membangun ketahanan nasional Indonesia. Yang keempat, wawasan Nusantara diperlukan untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dengan adanya persepsi yang sama ini diharapkan agar bangsa Indonesia dapat membawa negaranya untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dari beberapa alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia itu memerlukan wawasan Nusantara. Nama saya Dia Afifah Al-Fayed dengan NIM 200333051, ingin menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai apa sih latar belakang historis dari wawasan Nusantara itu sendiri. Konsepsi wawasan Nusantara itu sendiri dimulai dengan Bapak Menteri kita yang terdahulu, yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, yang mengeluarkan deklarasi Juanda pada saat itu pada tanggal 13 Desember 1957. Perdana Menteri kita ini sendiri mengumumkan bahwasannya wilayah Indonesia itu adalah wilayah satu kesatuan. Inilah gambar beliau. Kemudian untuk isi deklarasi Juanda, teman-teman dapat melihat apa yang akan saya tampilkan pada video ini. Saya Rizky Melianasari, NIM 200339098. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Kelas A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai latar belakang historis wawasan Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan mengenai wilayah Indonesia berdasarkan Ordonansi tahun 1939 dan juga berdasarkan Deklarasi Juanda tahun 1957. Pada
Ordonansi tahun 1939 ternyata memiliki kelemahan, yaitu pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. Di setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Berdasarkan Deklarasi Juanda tahun 1957 memiliki keuntungan. Laut atas pulau tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laut antar pulau merupakan laut penghubung sehingga laut di antara pulau-pulau merupakan satu kesatuan dengan pola tersebut. Batas laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Laut dari garis pantai ke arah laut lepas, dan Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengelola daerah kedaulatannya yang mempunyai batas wilayah 12 mil dari garis pantai. Saya Rani Aulianus Tanjung, NIM 20033088 akan menjelaskan materi tentang latar belakang sosiologi wawasan Nusantara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang sosiologi wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat dengan Deklarasi Juanda tahun 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi tahun 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan, keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Saya Safrina Aziza, NIM 20231082, Program Studi Pendidikan IPA, kelas IPA A, akan menyampaikan sedikit tentang sumber sosiologis wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan dilandasi rasa persatuan sebagai satu bangsa. Pada masa itu, wilayah Indonesia belum merupakan satu kesatuan. Wilayah Indonesia pada tahun 1945 masih menggunakan peraturan lama, yaitu Ordonansi 1939, yang mana pada masa itu wilayah Indonesia masih terpecah dan dipisahkan oleh lautan bebas. Oleh karena itu, untuk membentuk satu kesatuan wilayah Indonesia, lahirlah konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Dekret Juanda pada tahun 1957. Saya Puput Winarsih, NIM 20033081, Prodi Pendidikan Fisika, kelas A, ingin menjelaskan terkait politik tentang wawasan Nusantara. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Pandangan tentang wilayah, letak, geografi suatu negara akan mempengaruhi suatu kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Wawasan Nusantara yang merupakan geopolitik Indonesia diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.